masalah datang silih berganti. Dan di episode ini, dua masalah utama dihadirkan dalam waktu yang bersamaan. Padahal, pada series Eivor lainnya, masalah-masalah tersebut datang bergantian. Dan mungkin ini dilakukan oleh sang sutradara untuk mempersingkat waktu, mengingat Eivor versi Thailand ini hanya berjumlah 16 episode saja. Berbeda dengan versi lainnya yang lebih panjang. Oke, sebelum kita masuk ke sinopsis, episode 8 ini bantu channel Mimin ini dengan cara menekan tombol subscribe-nya ya, agar Mimin tetap semangat memberikan konten-konten menarik untuk kalian semua. Kumawa. Nyonya Rose yang basa-basi diminta to the point mengatakan maksud kedatangannya oleh Gorya, dan Nyonya Rose langsung meminta Gorya untuk memutuskan hubungan dengan anaknya, juga menjauh dari keluarganya. Dia juga menawarkan banyak uang kepada keluarga mereka, tapi sayang Gorya dengan tegas mengatakan kalau perasaan dan dirinya tidak bisa dibeli dengan uang. Dan mendengar perjuangan harga diri anaknya tersebut membuat ibu Gorya ikut tidak terima jika mereka dihargai dengan uang. Dan hal ini membuat Nyonya Rose menyindir mereka semua, karena bukankah Gorya memang tidak sebanding dengan anaknya? Nah, sindiran ini langsung dibalas dengan emosi oleh ibu Gorya. Bahkan dia dengan kasar mengusir Nyonya Rose dengan menyiram kecap asin ke wajahnya. Dan sebelum kepergiannya, Nyonya Rose sempat mengatakan bahwa Gorya harus berhati-hati. Karena perusahaan tempat ayah Gorya bangkrut, pria itu pun harus menganggur. Dan akhirnya kedua orang tua Gorya memilih pulang kampung meninggalkan anaknya di kota untuk mencari penghasilan dengan cara berkebun. Gorya sendiri sekarang menjadi sangat sibuk karena dia harus mencari uang tambahan ke sana kemari demi keberlangsungan hidup keluarganya. Dan kesibukan tersebut membuatnya jadi tidak sempat membalas pesan apapun dari Time. Lalu Time yang curiga dengan keadaan keluarga Gorya pun mulai mencari tahu permasalahan yang terjadi. Dan akhirnya dia menemukan kalau semua adalah ulah ibunya. Dia pun melabrak ibunya dengan memberikan bukti bahwa perusahaan Parama adalah dalang dibalik bangkrutnya perusahaan tempat ayah Gorya bekerja. Di saat Gorya hidup berdua saja dengan adiknya, lingkungan rumah Gorya justru semakin tidak aman. Dan untuk menjaga pujian hatinya tetap aman, Time pun akhirnya pindah ke depan rumah Gorya dengan membeli rumah tetangga Gorya. Di sisi lain, Tika kakak Time mendatangi ibunya untuk memohon membiarkan saja adiknya menjalin cinta dengan siapapun. Dia tidak ingin adiknya mengalami hal yang sama dengannya, yakni menikah tanpa adanya cinta dan hanya berlandasan urusan bisnis. Namun tetap saja permohonannya itu ditolak karena ibunya teguh pada keputusannya. Lalu scene balik ke Time yang dimarahi Gorya karena bisa-bisanya Time boros menghamburkan uang demi urusan sepele. Tapi Time membantahnya kalau hal tersebut sangat penting dan dia berjanji akan merawat Gorya. Mendengar itu, Gorya malah tertawa karena ia merasa justru dialah yang akan merawat Time nantinya. Dan semua yang dikatakan Gorya ternyata benar, karena dalam semalam saja Time sudah memanggilnya belasan kali untuk meminta tolong sesuatu yang tak bisa dikerjakan Time, seperti misalnya mencuci pakaian dan sebagainya. Esok harinya beredar undangan di sekolah mengenai ulang tahun Time, dan orang-orang diminta hadir termasuk Gorya yang langsung diberikan gaun cantik oleh Kakti agar Gorya tampil menawan. Lalu malam harinya, karena Time tidak bisa melakukan apapun sendiri, dia pun mengajak anggota Eivor lainnya untuk menginap di rumah barunya. Walaupun rumah tersebut kecil menurut mereka, namun mereka tetap menikmatinya sambil merasakan bagaimana menjadi rakyat biasa. Kemudian Gorya yang sedang berbicara kepada adiknya menunjukkan gaun dari Kakti, malah terdorong dengan kehadiran Time yang membuat gaun tersebut terlempar dan kotor karena terkena kuah makanan. Gorya pun mendatangi laundry untuk membersihkannya, tapi malah diperas dengan harga yang cukup mahal. Untunglah seorang pria baik hati misterius menolongnya agar Gorya diberikan harga yang wajar. Walaupun sudah mendapat harga wajar, Gorya masih saja pusing dengan keuangannya. Terlebih, dia bingung harus memberikan kado apa untuk ulang tahun Time dengan uangnya yang tinggal sedikit. Gorya yang kesal dengan Time karena Time telah membicarakannya, akhirnya melampiaskannya kepada gambar Time yang dibuang di tempat sampah. Dan di tengah kejadian ini, tiba-tiba muncul seorang siswa lain yang ternyata dia adalah orang yang kemarin membantunya di tempat laundry. Di sini pria itu terlihat sangat baik, apalagi dia mirip sekali dengan Gorya dulu yang menghindari perselisihan di sekolah karena sadar diri statusnya yang hanya orang miskin di sekolah tersebut. Dan hal ini jugalah yang akhirnya membuat keduanya semakin dekat karena merasakan nasib yang sama. Apalagi pria misterius tersebut seakan mengkompori kalau jurang pemisah antara miskin dan si kaya tidak akan pernah dipahami. Perkataan tersebut membuat Gorya mengingat ibu Time, yang akhirnya membuatnya memutuskan untuk mengembalikan gaun dari Kakti karena Gorya merasa tidak enak. Nah, di saat mengembalikan gaun ini, Gorya bertemu dengan Ren dan mereka pun pergi berdua ke tempat yang nyaman untuk berdiskusi. Di sini Ren memberikan Gorya masukan bahwa tidak ada seorang pun yang boleh berpikir bahwa sesuatu tidak layak untuknya.
Dan Ren juga sangat percaya bahwa Goryeo akan bisa melewati semua cobaan ini. Ketika pulang ke rumahnya, Goryeo merasa senang karena Time memberikan kejutan dengan memasak banyak makanan dan bahkan mengukir tulisan maaf karena telah membicarakannya sebelumnya. Tapi sekali lagi Goryeo merasa tidak enak dan menanyakan mengapa Time tetap ada di sana, karena bukankah dia harus bersiap-siap pulang untuk hari ulang tahunnya. Namun Time menjawab bahwa pesta ulang tahunnya tidak begitu penting dibanding Goryeo. Apalagi dia merasa bukanlah pesta yang berharga, melainkan umurnya yang bertambah. Kemudian hari pun berganti, Goryeo bersama temannya membuat hadiah spesial untuk Time dengan tangannya sendiri, yakni membuat kue cookies dengan wajah Time di dalamnya. Dan sebelum datang ke pesta malam harinya, Goryeo juga akhirnya memutuskan untuk memakai pakaiannya sendiri ke pesta tersebut. Di pesta ulang tahun Time, Nyonya Rose langsung menyambut Goryeo dengan provokasi yang membuat Goryeo sedikit kesal. Dan tidak hanya itu, Nyonya Rose juga menuduh Goryeo datang ke pesta tersebut karena ada maksud terselubung di belakangnya. Goryeo pun menjawab dengan elegan bahwa hanya orang asing yang menganggapnya hina. Dan semua hinaan yang dikatakan Nyonya Rose sama sekali tidak membuatnya merasa kecil, apalagi Nyonya Rose tidak berhak menentukan perasaan atau hubungannya. Nah, perkataan ini membuat anggota E4 kagum, dan mereka pun memaksa Goryeo untuk tetap stay di sana dan tidak langsung pergi setelah menyerahkan hadiah. Time juga merasa sangat senang dengan kehadiran Goryeo, karena baginya Goryeo adalah seseorang yang sangat penting. Namun di tengah keromantisan itu, tiba-tiba Nyonya Rose mengumumkan sesuatu dari atas panggung. Dan terlihat dari kejauhan, seorang wanita berlari ke arah Goryeo dan menabrak Goryeo dengan cukup keras. Nyonya Rose pun melanjutkan pengumumannya dengan mengatakan bahwa wanita bernama Lalita tersebut adalah tunangan dari Time. Dan episode ini pun berakhir sampai di sini.